Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Valentino dari Universitas Nasional. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Interaksi Sosial. Pengertian interaksi sosial. Pertama, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi. Artinya, tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkeseimbangan atau bekerja sama, seperti hal manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, akan membutuhkan orang lain. Yang kedua, pengertian menurut ahli. Menurut ahli, interaksi sosial dijelaskan oleh Glynn sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok, atau dengan hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Bonner, interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang aksinya dari individu yang dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Menurut Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Pengertian menurut ahli. Menurut Soerjono Soekarto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antar individu dan kelompok atau membangun sistem dalam hubungan sosial. Menurut Murdiano dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun secara seseorang dengan lain yang dapat proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Apa saja ciri-ciri interaksi sosial? Menurut sosiologi Class P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Terus kedua, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Terus tiga, adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Adanya kontak sosial. Interaksi sosial dimulai dengan adanya kontak atau hubungan antara individu atau kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Kontak ini bisa bersifat primer atau tatapan muka langsung maupun sekedar melalui media. Bersifat timbal balik. Interaksi sosial bersifat saling mengaruhi di antar pihak-pihak berinteraksi. Ada aksi dan interaksi secara dinamis. Lalu membentuk struktur sosial. Pola interaksi sosial terjadi berulang akan membentuk struktur sosial di masyarakat. Itulah beberapa ciri-ciri penting dalam interaksi sosial menurut para ahli. Syarat interaksi sosial. Kontak sosial. Dalam pengertian sosial, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Kontak sosial bersifat primer, kontak seperti secara langsung seperti bertatap muka. Lalu kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi langsung atau menggunakan media berhubungan telepon, surat elektronik, bahkan seperti pesan media sosial. Dalam komunikasi,
Lalu ada komunikasi. Komunikasi dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikasi. Komunikator adalah seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau terkaitan. Komunikasi adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah suatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berlaku informasi, pertanyaan, bahkan mengungkapkan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasa memberikan untuk tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis interaksi sosial. Interaksi individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika interaksi positif. Namun jika interaksi negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau perlengkapan. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya dengan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Terus yang kedua, mengajak bermain sepeda bersama adik. Yang ketiga, guru mengajar les bahasa pada seorang murid. Lalu ada individu dengan kelompok. Individu sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar, biasanya terdiri dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar lain itu. Biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, kemudian interaksi yang disampaikan didengar oleh banyak suatu kelompok. Contohnya, yang pertama, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang kedua, menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Yang ketiga, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Lalu ada juga kelompok dengan kelompok. Apa sih kelompok dengan kelompok? Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk berkomunikasi hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan seperti hal pribadi, namun berkepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, yang pertama ada para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Lalu yang kedua, ada kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Lalu faktor interaksi sosial. Imitasi apa sih? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Imitasi adalah seorang atau lebih melakukan untuk meniru seorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial itu dapat terjadi pada individu yang mengefans dengan salah satu idolanya. Seseorang yang ngefans dengan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaiannya dengan model yang sama. Tidak hanya itu, seorang fans terkadang mengikuti model rambut yang sama dengan idolanya. Lalu ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu
yang dimana seorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seseorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Selain itu, faktor sugesti yang bisa memunculkan interaksi sosial bukan hanya bisa terjadi karena diberi nasihat oleh orang tua saja, tetapi bisa terjadi karena diberikan nasihat oleh seorang guru. Dengan nasihat-nasihat yang diharapkan penerima nasihat bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depannya nanti. Lalu ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti menampilkan pola pikir, bahkan kebijaksanaan dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka hidupan masyarakat akan terjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terus terjaga dengan baik. Lalu ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya itu terkaitan dengan imitasi seorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan merupakan atau serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati diri sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Lalu ada empati. Empati merupakan merasakan suatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk PTN yang diharapkan orang tuanya bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Interaksi dalam masyarakat akan bertumbuh bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya ada interaksi sosial positif melakukan gotong royong. Ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Apa perbedaannya? Mari kita pelajari lebih mendalam. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif kita dibagi menjadi 3. Kerjasama. Apa itu kerjasama? Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain maupun atau namun tetap dalam batas yang wajar. Akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian dari seorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Lalu yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini seperti saling tolong menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras maupun antar golongan. Lalu ada interaksi sosial asosiatif. Ada 2. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Lalu asimilasi merupakan
Pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Lalu yang kedua, ada kontroversi. Kontroversi adalah upaya seseorang untuk menantang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi penyelesaian. Adapun bisa seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, menyangkakan bahwa bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Lalu yang ketiga, ada penetapan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa dilanjutkan dari konversensi yang bersifat terbuka yang bisa akan menyebabkan terkaitan. Mungkin cukup untuk di sini. Mungkin bila ada saya salah kata atau terbelit-belit, mohon dimaklumkan. Maaf. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.